kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam juga. Ada dalam keadaan sehat semua ya? Baik. Ya, kita akan memulai ibadah kebaktian kaum perempuan dan kaum pria pada malam hari ini. Saya diminta Mbak Indah untuk liturgos. Maaf kalau kurang-kurang sedikit ya Bapak Ibu ya, baru belajar nih gara-gara COVID nih, jadi belajar main main zoom-zooman. Ya, Jumilah Bu. Jumilah. Ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita akan memulai ibadah, kita ambil saat teduh sejenak. Ya. Kita akan membuka ibadah kita dengan nyanyian Indahnya Saat Yang Teduh, Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Baiklah, kita akan membaca Mazmur ujian secara berbalasan. Kita mulai. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Ya. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu, jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Berbahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu dan berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Sebab
Hanya Tuhan Allah lah pelindung kita dan Raja yang agung, yang mengiringi kita kasih dan kehormatan. Amin. Amin. Kembali kita angkat pujian, nyanyian Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Ben, bisa belum? Nyanyian bersama Kidung Jemaat 19. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan menjadi penolong kami yang sungguh, yang selalu hadir di tengah-tengah sebuah realitas kehidupan kami. Karena itu Bapa, dengan kuasa Roh Kudus yang menyerta setiap kami boleh diberi pengertian akan firman-Mu. Dan hamba-Mu ini dipakainya untuk menyatakan kuasa dan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama membaca bagian dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 37 dan ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 10 ayat 37 dan ayatnya yang ke-38. Injil Yohanes pasal 10 ayat 37 dan ayat 38. Begini katanya. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi sebagian orang, pribadi Yesus tetap menjadi sebuah misteri. Tetap menjadi sebuah pertanyaan. Bahkan bagi para gnostik, mereka akan selalu mempertanyakan, apakah Yesus itu adalah Tuhan, ataukah Yesus itu adalah manusia? Dan bagi saudara-saudara kita yang di tetangga kita akan mengatakan, apakah Yesus itu adalah nabi ataukah Yesus itu adalah Tuhan? Saudara, bagi banyak orang pun juga, maka bagaimana dengan sebuah realitas kehidupan Yesus sendiri? Maka tidak hanya banyak orang yang bertanya, tetapi juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika itu mempertanyakan. Dan bahkan orang-orang Yahudi pun juga mau melempari Yesus. Karena Yesus dianggap sudah menghujat. Karena Yesus dianggap sudah menduakan Tuhan dan mempermainkan nama Tuhan. Karena itu orang-orang Yahudi mau merajam Yesus dengan batu. Tetapi pertanyaan Yesus, kenapa? Apa yang salah dengan pekerjaanku? Apa yang salah dengan apa yang sudah aku lakukan? Maksudnya, di mana Yesus menunjuk kepada cara Yesus untuk bekerja. Di mana orang buta dicelikan, orang kusta ditahirkan, orang lumpuh dibuat berjalan, orang sakit disembuhkan, dan bahkan juga orang mati dibangkitkan. Apa yang salah dengan semuanya itu, kata Tuhan Yesus? Apa yang keliru? Apakah membangkitkan orang mati itu adalah salah? Apakah juga menyembuhkan orang sakit adalah salah? Apakah membuat orang buta menjadi celik atau orang lumpuh bisa berjalan? Atau orang bisu tuli lalu bisa berkata-kata dan bisa mendengar? Apa yang keliru? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi orang Yahudi tetap mengatakan bahwa semuanya itu adalah sebuah kekeliruan yang besar. Dan bahkan ketika Yesus menyebutnya sebagai kepanjangan ataupun juga Yesus menyebutnya bahwa itu adalah pekerjaan Allah. Saudara, maka dalam bagian Alkitab yang kita baca bahwa Yesus hadir bukan soal orang mau percaya atau tidak kepada ketuhanan atau sebuah realitas dalam dirinya. Apakah orang mau percaya pada Yesus atau tidak, itu bukan menjadi masalah. Karena Tuhan Yesus mau menyatakan kehadiran Allah. Allah yang menyelamatkan. Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, dalam pikiran Yohanes, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Karena itu kalau orang gak percaya dengan Yesus, gak masalah. Tapi orang harus percaya kepada Allah. Orang harus yakin kepada pekerjaan-pekerjaan Allah. Orang harus yakin dan percaya bahwa Allah adalah yang maha kuasa. Dan Allah yang maha segala-galanya. Dan Allah adalah yang maha di atas segala sesuatu yang dapat melakukan segala perkara. Karena itu kalau ada orang lumpuh bisa disembuhkan, orang buta dicelikan, dan orang bisu dibuat berkata-kata, ataupun juga orang kusta itu dibuat menjadi tahir, dan orang mati itu dibangkitkan, itu pekerjaan Allah. Itulah karya Allah di tengah-tengah dunia. Dan Allah hadir bukan hanya sekedar untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tapi Allah hadir adalah untuk menyelamatkan. Allah hadir adalah untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Yaitu bagi kehidupan, supaya manusia beroleh hidup di dalam sukacita dan kebaikannya. Karena itu ayat ke-37 mengatakan, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, ya jangan percaya. Tapi selama ini justru Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Yesus melakukan sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang siapapun.
Tetapi ketika Yesus melakukan pekerjaan kuasa dan mujizat itu, dia melakukan pekerjaan Allah dengan baik. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa kita diajak untuk percaya, dibaharui dalam iman percaya kita, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Tetapi juga kita harus percaya benar pada kuasa Tuhan yang menyelamatkan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka tidak hanya kita harus percaya kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, tapi juga kita percaya benar kepada kuasa dan mujizat yang memulihkan setiap kita. Karena itu saudara, bagi orang-orang Kristen, maka orang Kristen itu cirinya adalah optimis. Apa yang menjadi cirinya hidupnya orang Kristen? Ya bukan hanya sekedar saling mengasihi, saling apa. Oh iya. Tapi ciri lain adalah orang Kristen itu adalah hidup berpengharapan. Orang Kristen itu selalu hidupnya punya harapan. Orang Kristen itu hidupnya selalu optimis. Orang Kristen itu pun juga hidupnya selalu kemudian punya semangat dan antusias untuk melakukan sesuatu. Kenapa saudara? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan, maka kita percaya pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Kita percaya pada kuasa Tuhan yang mampu menyatakan segala sesuatu mujizat dalam hidup. Bahkan di dalam Tuhan kita percaya apa yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, baiklah kita tetap setia. Setia dalam iman, setia dalam percaya kita, dan kita pun juga setia di dalam segala karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mulai dari hal yang sangat sederhana, saudara, untuk kita boleh menghargai hidup, ya, supaya kita bisa menghargai hidup, pergilah ke rumah sakit katanya. Ada 3 tempat yang boleh kita kunjungi. Pergilah ke rumah sakit. Maka ketika kita pergi ke rumah sakit, saudara, maka kita bisa belajar menghargai betapa berharganya kesehatan. Kesehatan yang boleh kita rasakan saat ini, kesehatan juga yang menganugerahi Bapak dan Ibu sekalian. Kesehatan itu adalah anugerah yang terindah dalam hidup kita. 2 hari yang lalu atau bahkan minggu yang lalu, saudara, pencernaan saya agak terganggu. Perut mual, ke belakang, maaf. Ya, diare terus 1 hari bisa sampai 14 kali, bukan main. Mengerikan sekali sampai saya lemas dan hampir dehidrasi. Saudara, wah itu aja saya sudah mengalami perasaan hidup yang tidak nyaman. Yang kedua, saudara, ketika kita sungguh-sungguh betapa bahwa kesehatan itu adalah anugerah Tuhan, maka yang kedua, pergilah ke penjara. Saudara, maka kita bisa merasakan sebuah arti kebebasan. Betapa berharga kebebasan yang kita punya. Meskipun sekarang di masa pandemik, kita agak terbatas untuk bepergian. Tetapi seandainya pandemik ini lewat atau waktu kita sebelum pandemik, rasanya kita mau pergi kemana saja silahkan. Rasanya kita mau berangkat kapan aja dan mau apa saja, monggo. Gitu kan. Bahkan saya pun juga ngerasa bahwa jadwal saya tuh begitu penuh. Waduh, susah bener. Gitu kan, hari ke hari, timing ke timing, waktu ke waktu, waduh. Gitu kan. Dan saya bebas untuk pergi kemana saja. Tetapi saudara, kalaupun juga kita betapa bahwa kebebasan itu juga adalah anugerah Tuhan yang terbaik. Tempat yang ketiga yang boleh kita kunjungi, saudara, adalah kuburan.
Kuburan itu adalah akhir perjalanan hidup kita di dalam dunia. Katanya tanah yang kita pijak ini akan menjadi atap rumah kita. Maka kita selesai. Betapa bahwa ketika kita belajar menghargai kesehatan dan kita belajar menghargai kebebasan, maka mari kita belajar menghargai hidup. Bahwa hidup itu juga adalah anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita hanyalah debu tanah yang dibentuk sedemikian rupa, lalu diberi nafas hidup sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Dan dalam hidup kehidupan kita ini, saudara, maka Tuhan memberi segala yang baik, segala yang indah. Karena itu adalah sebuah pekerjaan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika ini, saudara-saudara, ketika kita boleh merasakan karya dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka baiklah kita pun juga boleh tetap setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau kemarin KRT kita dibilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena ada waktu kita dapat menuai segala anugerah dan berkat Tuhan. Melalui firman Tuhan kita pada saat ini kita diajak untuk kita tetap setia melakukan karya dan pekerjaan Tuhan. Yaitu karya yang menghasilkan, yang menghadirkan kebaikan. Karya yang menghadirkan sukacita. Karya yang menghadirkan damai dan sejahtera bagi banyak orang. Karena hidup kita adalah hidup yang begitu indah yang Tuhan beri. Karena itu, hidup kita juga harus memberikan keindahan bagi dunia dimanapun kita berada. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Firman malam hari ini mengajak kita untuk menghargai hidup sebagai manusia yang penuh kekurangan dan juga penuh pergumulan hidup. Ya, semoga firman Tuhan yang malam hari ini yang sudah ditaburkan Bapak Pendeta boleh menjadi panduan kita dalam menjalani musim corona ini. Jadi kita harus bersabar dan menjaga kesehatan dan juga senantiasa bersyukur. Ya Pak Pendeta ya. Baiklah, untuk melanjutkan ibadah kita sebagai rasa syukur dan ucapan syukur kita pada hidup kita yang sudah kita terima, yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik kita mempersembahkan persembahan syukur kita untuk malam hari ini sebagai kebaktian kategorial KPP dan kaum pria. Sebelum persembahan kita kumpulkan, saya akan membacakan firman pengantar untuk persembahan kita malam hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian sabdanya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian firman Tuhan, pengantar persembahan kita malam hari ini. Persembahan kita kumpulkan malam hari ini dan boleh disampaikan pada hari Minggu melalui amplop atau melalui ke rekening bendahara yang sudah setiap ibadah kategorial dibacakan, yaitu dengan rekening BCA dengan nomor 6330270-860 atas nama Margareta D. Smual, bendahara GKP Cakung. Persembahan akan kita kumpulkan dengan diiringi nyanyian yang sudah disiapkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Bapak Pendeta, doa syafaat dan doa persembahan, saya mohon Bapak yang membawakannya. Ada pokok doa Bapak Ibu semua? Ada Pak buat Randi. Ini Pak, Bapak Ya Pendeta, Bu. itu kakak ipar saya yang di Cakung, omanya Tirta sakit. Siapa? Itu kakak ipar saya, Ibu Sulastri Ningsih yang di Cakung dulu, jemaat Cakung juga itu. Dalam perawatan di rumah sakit dia, Pak. Oh. Oke. Terus siapa lagi? Randy. Iya Pak. Oke. Baik, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir dalam syukur kami. Dengan persembahan yang boleh kami berikan menjadi bagian dari sukacita dan syukur kami yang diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan jugalah yang meneguhkan untuk sebuah karya pelayanan gerejamu di GKP Cakung. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, dengan firman-Mu baharui iman percaya kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan maha menyatakan mujizat-mujizatnya yang begitu ajaib. Ajari kami untuk percaya benar tidak ada sesuatu yang mustahil. Ajari kami untuk kami boleh percaya benar bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Ajari kami agar kami boleh percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan juga pada karya dan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, dengan syukur, dengan sukacita kami boleh merasakan betapa anugerah akan kesehatan, kebebasan, dan bahkan hidup kami adalah anugerah yang terindah yang boleh kami rasakan di saat ini. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah pergumulan-pergumulan apa yang kami hadapi, baik pergumulan keluarga, pribadi, ataupun juga dalam pekerjaan dan usaha dan yang lainnya. Tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Kami percaya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, yang menuntun kami untuk menemukan jalan keluar dan jalan penyelesaian yang terbaik. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkaulah juru selamat kami, yang menjadi sumber hidup dan kekuatan kami, dan kepadamu sungguh kami pertaruhkan hidup dan masa depan kami. Karena itulah Tuhan, kalaupun juga ada saudara-saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan berikan jamahan bagi Ibu Sulastri Ningsih. Tuhan juga berkati ketika ia dalam kelemahan tubuh dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Aminah Bayin, dan juga jamahan Tuhan boleh memulihkan kembali, ia boleh berjalan sebagaimana biasa. Dan bahkan anak kami Randy, Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh jamah dia, sehingga ia boleh beraktivitas untuk melakukan sebuah karya pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Engkaulah Allah yang mampu menyatakan kuasa dan pekerjaan melalui mujizat-mujizat yang memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Karena itu biarlah saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan juga yang menyatakan kuasanya bagi mereka. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari dalam iman percaya kami. Dan ketika kami pun juga boleh merasakan karya dan pekerjaan Tuhan, maka ajari kami. Tidak hanya sekedar kami menghadirkan perbuatan baik, agar kami tidak jemu untuk melakukan kebaikan, tapi juga kami boleh menghadirkan pekerjaan Tuhan dimanapun kami ada. Yaitu kami boleh menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dan kekuatan yang menghidupkan bagi banyak orang. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sungguh inilah kehidupan kami yang Tuhan anugerahi, dan kami boleh memberikan berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam segala keberadaan Tuhan, kami terus berdoa. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami dari sekarang ini sampai selamanya. Amin.
Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Setelah menyanyi nanti kita menerima berkat. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3. Mungkin kita nyanyinya agak semangat walaupun di mute mic-nya. Kidung Jemaat 402 bait 1 dan 3. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di jalan pun tenteram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Baik, Bapak Pendeta, ibadah kita sudah berakhir. Mungkin Bapak Pendeta bisa menutup dengan doa dan berkat. Kami silakan. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita kembali ke tengah-tengah aktivitas kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baktian selesai. Ibadah selesai. Terima kasih Pak Pendeta doanya untuk Makasih. Gitu, Randy sehat ya. Terima kasih Pak. Oke. Wah, sudah diurut. Udah Pak, tapi Oke. masih mau diurut lagi sekali. Mau Oke. di itu tapi besok. Siap. Gitu. nih, Ya. mau foto gimana nih? Oke, saya foto. Mari saya foto. Oh, boleh. Ya udah Randy aja. Oke. Mohon dibuka yang belum buka. Ya. Kameranya yang belum buka dibuka. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Maaf kalau ada yang tidak terbaca ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ini mau belajar Pak. Wis, hebat atuh. Yang penting mau belajar mah jangan takut salah, namanya orang belajar. Iya benar Pak. Itu kalau udah pinter kan nggak usah belajar lagi.
Iya. Baru belajar. Iya, Jadi semuanya harus dicoba ya Pak. harus dong. Gitu. Saya aja di sini teh kemarin diajarin sama si Uta gitu harus mimpin kebaktian UKI pakai Microsoft Team. Wah, baru lagi nih. Apaan? Dicoba sarua baik taunya. Baik. Heeh. Mau Microsoft Team, mau Google Meet, mau Zoom, sarua baik. Iya. Gara-gara si corona pintar semua ya Pak. Oh, jadi pinter semua kita coba nih. Ya. Teknologi. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Semua Ya. selamat Sampai jumpa. Ya, Terima kasih. Tuhan berkati, sehat selalu, Bu Sumira, Bu Nuryani, Pak Suwondo Untung, Pak Kastoyo, Ibu Kastoyo semua Tuhan berkati, Bapak Ibu Joli, Ya. ya, Bu Mardiana, sampai ketemu lagi besok. Oke.